Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Strategik Manajemen izin memaparkan mengenai perancangan strategi digitalisasi pada PT Sisi IT Group Indonesia melalui pendekatan manajemen strategis. Kelompok kami terdiri atas 12 orang, ada Atia Tiara, Diah Ratu, saya sendiri Hasna Azahidah, Yelsya Peikotul, Jasmine Lamia, Melani Indriani, Muhammad Faisal, Raihan Kamilun, Nati Pratiwi, Regina Maning Tias, Aisyah Amaira, dan Tasya Dwi Aktora. Berikut ini adalah table of content dari apa aja yang akan kita bahas pada pemaparan pemaparan kelompok kami. Latar belakang dari dibuatnya perancangan ini yaitu dikarenakan transformasi digital kini menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor UMKM yang menjadi tulang punggung pada perekonomian di Indonesia. Namun, kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa memanfaatkan teknologi secara baik dan maksimal karena berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital, terbatasnya akses pelatihan, hingga belum adanya strategi digitalisasi yang menyeluruh. Disinilah peran TCC IT Group Indonesia yang menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bisnis sosial yang berlandaskan nilai spiritual dan fokus pada sektor pangan, energi, dan air bersih, TCC IT memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan di tengah era digitalisasi ini. Sayangnya, di- strategi pemasaran pada operasional CIT ini masih belum cukup konvensional dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital. Padahal tren konsumen saat ini semakin mengarah pada digitalisasi, menuntut akses yang cepat, transparansi informasi, dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi digitalisasi yang tidak hanya terencana dengan baik, tapi juga selaras dengan nilai-nilai sosial dan spiritual yang dianut perusahaan. Dengan langkah ini, sisi IT tidak hanya bisa menghadapi tantangan digital, tapi juga membuka peluang besar untuk bertumbuh dan memberikan dampak yang lebih luas. Berikut adalah rumusan-rumusan masalah yang kami susun dalam dalam rancangan ini. Yang pertama, bagaimana kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kesiapan digitalisasi pada PT Sisi IT Group Indonesia. Yang kedua, strategi manajemen seperti apa yang tepat untuk diterapkan dalam rangka mempercepat proses digitalisasi pada 3 unit usaha pada PT Sisi IT, yaitu Food, Water, dan Energi. Dan yang ketiga, apa saja tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam implementasi transformasi digital perusahaan berbasis UMKM dan nilai sosial. Ada Adapun tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang kami susun, tujuan penelitian ini yaitu yaitu yang pertama menganalisis kondisi internal dan eksternal pada PT Sisi IT menggunakan pendekatan strategik yaitu PESTEL, Porter 5 Force, VRIO, dan RBV. Yang kedua, merumuskan strategi digitalisasi yang sesuai dengan karakteristik dan nilai perusahaan. Dan terakhir, menyusun langkah implementasi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan jangkauan pasar. Lalu ada juga manfaat penelitian. Manfaat bagi akademik yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi manajemen strategik dan penerapannya pada sektor bisnis sosial dan UMKM. Yang kedua, manfaat praktisnya yaitu sebagai acuan strategis bagi PT Sisi IT dalam melakukan transformasi digital secara bertahap dan terukur. Lalu pada manfaat sosial, mendukung pemberdayaan UMKM sekitar melalui teknologi digital dan membuka peluang inovasi kolaboratif berbasis lokalitas. Selanjutnya ada konsep manajemen strategis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep manajemen strategis. Yang pertama adalah manajemen strategi, definisinya terlebih dahulu. Jadi, manajemen strategi adalah proses sistematis untuk
menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebutuhan strategis guna mencapai tujuan jangka panjang untuk organisasi. Nah, konsep ini tuh penting bagi semua jenis organisasi termasuk UMKM karena membantu mereka untuk bertahan dan juga berkembang di tengah persaingan pasar. Nah, untuk memahami penerapannya, mari kita lihat bagaimana sih proses manajemen strategi secara bertahap. Jadi untuk tahapan manajemen strategi itu yang pertama adalah proses manajemen dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu formulasi strategi, implementasi, serta evaluasi dan pengendalian. Nah, formulasi ini tuh dimulai dari penetapan visi dan misi, kemudian analisis eksternal dengan PESTEL atau Poster Five Forces, serta analisis internal dengan PRIO dan RBV. Nah, setelah strategi disusun, langkah selanjutnya adalah implementasi dalam bentuk kebijakan, kemudian struktur organisasinya, dan juga pemanfaatan sumber daya. Nah, terakhir, strategi itu harus dievaluasi secara berkala menggunakan KPI dan umpan balik. Nah, beberapa metode analisis strategi itu sangat membantu ya dalam proses ini. Nah, makanya itu mari kita lihat metode apa saja sih yang digunakan untuk perusahaan atau UMKM. Nah, jadi untuk metode analisis strategi adalah yang pertama metode PESTEL yang digunakan untuk menilai faktor eksternal seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Nah, sementara itu untuk poster Five Forces itu membantu menganalisis persaingan industri. Nah, di sisi internalnya, pendekatan VIO dan juga RBV itu digunakan untuk menilai keunggulan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Nah, setelah memahami metode analisisnya, kita itu masuk dalam pada inti bahasan yaitu strategi diferensiasi dan juga relevansi bagi UMKM. Boleh di next slide? Nah, untuk strategi diferensiasi itu fokus pada penciptaan keunikan produk atau layanan agar memiliki nilai lebih di mata konsumen. Nah, hal ini yang cocok untuk UMKM yang tidak memiliki kekuatan modal untuk bersaing harga. Nah, UMKM itu sendiri bisa menonjolkan keunikan seperti bahan baku lokal, kemudian cerita di balik produknya, atau nilai sosial untuk membangun daya tarik tersendiri. Namun, agar diferensiasi ini tuh berdampak lebih luas, perlu juga ada dukungan teknologi. Nah, di sisi inilah peran digitalisasi itu menjadi sangat penting. Jadi digitalisasi itu membantu UMKM memperluas jangkauan pasar, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat komunikasi dengan pelanggan melalui media sosial dan juga marketplace. Nah, UMKM sendiri itu bisa menyampaikan nilai unik produk mereka dengan cara yang lebih efektif. Ada tiga pendekatan digitalisasi yang dapat digunakan UMKM secara fleksibel dan hemat biaya, yaitu Lean Digital Transformation. Nah, Lean Digital Transformation adalah pendekatan transformasi digital yang hemat biaya dan bertahap. Ini tuh sangat cocok untuk UMKM yang tidak menuntut investasi besar, namun tetap memungkinkan efisiensi dan juga inovasi. Nah, fokusnya sendiri adalah penciptaan nilai. Selain itu, transformasi internal, kolaborasi eksternal itu juga memegang peran penting dalam mempercepat inovasi UMKM. Nah, kembali di sini ada open innovation dan collaboration. Nah, dengan pendekatan open innovation, UMKM sendiri itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah, akademisi, ataupun komunitas untuk memperluas akses teknologi dan pengetahuan baru. Nah, inilah yang menjadi peluang bagi UMKM untuk adaptasi di era digital ini. Nah, kemudian dengan menerapkan strategi diferensiasi dan juga memanfaatkan kekuatan digital, UMKM itu dapat menciptakan keunggulan yang berkelanjutan dan tetap kompetitif di pasar. Untuk next slide akan dibawa oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada sejarah dan juga latar belakang perusahaan. Nah, PT Sisi IT Group Indonesia ini didirikan oleh Prof. Dai dan juga istrinya, Medina Kurniati, yang fokus pada bidang pangan, energi terbarukan, dan juga air bersih. Filosofi cara cerdas ingat Tuhan ini juga menjadi dasar operasional yang mengutamakan spiritualitas, etika, dan juga keberlanjutan. Produk pangan dikembangkan dari bahan lokal seperti sorghum dan juga azolla bersama dengan UMKM Depok. Lalu ada air isi ulang bermerek Segar yang dikelola dengan standar kesehatan, dan juga di bidang energi, sisi IT ini mengolah limbah ternak dan juga mengembangkan software CFD Soft untuk simulasi fluida. Sisi IT ini tumbuh sebagai bisnis sosial berbasis komunitas dan juga teknologi.
Lalu untuk visi perusahaan CCIT ini yaitu untuk membangun SDM dengan kesadaran tauhid ataupun keesaan Tuhan secara berkelanjutan agar tercipta pribadi yang etis, berintegritas, dan juga berorientasi spiritual. Lalu untuk misi CCIT sendiri itu yang pertama itu mengintegrasikan nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua mengembangkan sistem seimbang yang berbasis pangan, energi, dan juga air atau food, energi, dan water. Lalu yang ketiga memberdayakan masyarakat melalui edukasi dan juga pelatihan. Dan yang terakhir menginisiasi inovasi food, energi, dan juga water untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada struktur operasional dan juga pembagian tanggung jawab. Nah, untuk struktur operasional PT Sisa IT ini bersifat kolaboratif, di mana Profda ini sebagai pendiri dan juga pengarah utama berfokus pada riset dan juga inovasi. Lalu, Ibu Medina Kurniati ini memimpin operasional harian, dan pembagian tanggung jawab ini melibatkan tim kecil di tiap usaha, yaitu ada food, energi, dan juga water. Dan sisi IT ini menjalin kemitraan erat dengan UMKM setempat untuk mendukung produksi, distribusi, dan juga pemasaran. Nah, adapun struktur operasional yang ini bisa dilihat di gambar di samping. Boleh. Di next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada peran UMKM sekitar dalam operasional. Yang pertama yaitu untuk kolaborasi produksi dan distribusi. Produk pangan seperti nasi kebuli, bubur sorghum, dan cemilan yang dititip jualkan atau semacam konsinyasi konsinyasi ini ke warung-warung UMKM lokal seperti Kusuka atau kue subuh kukusan. Yang kedua, terdapat pemberdayaan ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga dari komunitas UMKM Depok dilibatkan dalam proses produksi seperti memasak dan juga pengemasan sejak dini hari. Nah, yang ketiga, ada ekosistem usaha saling mendukung. Jadi, terjalin hubungan timbal balik antara PT CCIT dan usaha lokal. Misalnya, saling membeli produk dari rumah makan Padang, apotek, dan warung kopi sekitar. Yang keempat adalah pemanfaatan lokasi strategis. Nah, lokasi usaha milik sendiri di pinggir jalan dimanfaatkan sebagai tempat produksi dan distribusi tanpa biaya sewa, serta digunakan untuk kerjasama promosi dengan UMKM sekitar. Yang kelima, peningkatan kapasitas dan inovasi. PT CCIT menjadi tempat belajar bagi UMKM, termasuk inovasi bahan baku seperti sorghum dan azolla, serta berbagi praktik kewirausahaan. Yang terakhir, yaitu dukungan pemerintah daerah. UMKM Mitra mendapatkan dukungan dari Pemkot Depok berupa pelatihan, fasilitas pemasaran, serta bantuan legalitas usaha seperti sertifikat halal, NIB, dan lain-lain. Next. Selanjutnya terdapat analisis eksternal menggunakan PESTOL. Yang pertama, politik, yaitu pemerintah Kota Depok mendukung UMKM seperti PT CCIT melalui pelatihan, kemudahan legalitas via OSS, serta pengawasan berkala sertifikasi higienis. Yang kedua, komponen ekonomi, harga produk disesuaikan dengan daya beli lokal dan didistribusikan melalui jaringan UMKM sekitar, meskipun promosi digitalnya masih terbilang terbatas. Yang ketiga, sosial. CCIT aktif dalam komunitas UMKM, mengusung nilai spiritual dalam nama brand, dan juga menjawab tren konsumen terhadap produk lokal sehat. Yang keempat, teknologi. Meskipun inovatif dalam produk dan teknologi pengolahan air serta energi, PT CCIT minim digitalisasi pemasaran dan belum memaksimalkan kanal online. Yang kelima, komponen legal, yaitu regulasi usaha seperti NIB dan sertifikasi halal didukung pemerintah dan sedang dalam proses dengan bimbingan aktif dari pembina UMKM. Yang terakhir yaitu komponen lingkungan, pemanfaatan sorghum dan azolla yang ramah lingkungan serta inovasi energi dari kohe domba mencerminkan komitmen CCIT pada pengelolaan limbah. Selanjutnya akan lanjutkan ke rekan saya. Oke, kita akan lanjut ke analisis Water Five Forces. Jadi, yang pertama ada ancaman dari pendatang baru atau threat of new entrants. Ini CCIT punya tingkat kekuatan yang sedang karena
hambatan masuknya cukup rendah eh, karena si produk ini berbasis snack makanan rumahan yang mudah ditiru juga. Terus untuk minum apa depot isi ulangnya juga kan mudah ditiru gitu karena nggak terlalu memerlukan teknologi yang tinggi. Terus ada untuk standar higienitas dari kesehatan sama inovasi bahan seperti azola sama sorghum itu menjadi nilai tambah untuk CCIT ini karena eh, ini hal yang sulit untuk ditiru gitu. Selanjutnya ada kekuatan dari pemasok. Sebagian besar bahan bakunya diproduksi sendiri kayak dombanya sama azolanya. Terus untuk air minumnya, CCIT ini beli air bahan baku bersertifikasi dari pihak ketiga. Eh, Memang gitu, emang si bahan bakunya dipengaruhi sama komunitas nasional, tapi ketergantungannya ini tuh kayak kayak bisa di alternatifin gitu sama pemasok lokal yang lain gitu. Jadi tingkat kekuatannya di sini eh, rendah ke sedang dari pemasok sendiri. Selanjutnya ada kekuatan dari pembeli. Di sini kekuatannya sedang ke tinggi karena konsumen itu kan punya banyak pilihan produk gitu dan harganya disesuaikan sama yang mereka mau. Jadi dari si dari si substitusinya, barang substitusinya dari orang lain gitu, itu mereka bisa beli di situ kayak misalkan kalau harganya lebih murah gitu. Terus sebagai kekuatan dari CCIT ini mereka punya produk yang khas kayak abon azolanya, terus bubur sorghum, terus ada mesin kohenya juga yang jadi nilai tambah. Makanya bisa disebut CCIT ini kekuatan pembelinya dari tinggi ke sedang. Selanjutnya ada ancaman produk baru yang tadi saya bilang, ancaman produk substitusi. Jadi untuk makanan sendiri ini kan tadi saya bilang banyak produk substitusinya kayak di sini stik kentang, terus cemilan-cemilan ringan lainnya kayak banyak banget kan di pasar. Jadi ancamannya tuh tinggi. Terus untuk air minum juga depot air isi minum kan banyak gitu kayak biru, terus ada juga apa depot isi ulang lainnya yang nggak terlalu ada mereknya, cuman banyak pelanggannya gitu. Tapi untuk energinya sendiri ini dia tinggi apa? Dia punya kekuatannya CCIP kekuatannya tinggi dan ancamannya rendah karena untuk energi ini susah gitu di substitusi substitusiin karena harus punya ilmu yang tinggi gitu buat ngelola kohe ini menjadi pupuk. Selanjutnya ada persaingan industrinya kayak di sini eh, ancamannya tinggi untuk food and waternya karena yang tadi saya sudah bilang banyak juga makanan ringan yang sudah dijual kayak di pasar-pasar, terus di toko-toko rumahan sama yang tadi depot isi air minum. Terus untuk energinya sendiri ini ancamannya rendah karena eh, karena si energi ini kan jarang gitu kayak jarang banget ada orang yang jualan pupuk dari kohe jadi persaingannya nggak terlalu tinggi gitu makanya ancamannya rendah terus di CCIT ini punya eh, udah ngejalin kolaborasi positif sama UMKM lainnya yang juga menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung gitu boleh selanjutnya. Selanjutnya ada analisis FRIO atau valuable, rarity, inimitable, sama organized. Nah, untuk yang pertama ada kepemilikan peternakan domba sendiri. Ini valuable-nya ada, rarity-nya ada, inimitable-nya ada, organized-nya ada. Jadi kesimpulannya mereka sustainable competitive advantage gitu.
Selanjutnya ada budidaya sorghum dan azolla sendiri. Jadi dari tanaman bahan bakunya, dari valuable sampai organize-nya itu di checklist juga. Jadi kesimpulannya sustainable competitive advantage. Nah, untuk produk inovatifnya yang berbasis azolla sama sorghum ini, valuable-nya checklist, rarity-nya checklist, inimitable-nya enggak, organize-nya masih di checklist. Jadi kesimpulannya dia cuma temporary gitu. Selanjutnya ada penjualan air kemasan, valuable-nya di checklist juga, rarity-nya enggak karena banyak yang buka juga apa tadi depo air gitu di rumahan-rumahan. Ini meetable-nya enggak juga, organize-nya masih checklist. Jadi masuknya di competitive parity. Lalu ada di terakhir di pengembangan software, valuable-nya di checklist, parity-nya di checklist, ini meetable-nya enggak, organize-nya masih di checklist, jadi temporary juga. Lalu ada di diversifikasi tiga sektor usaha yang ada food, water, sama software. Di sini valuable sampai organize-nya di checklist, jadi dia sustain. Selanjutnya ada pemanfaatan hasil ternak dan tanaman sebagai supply chain-nya. Lalu di sini ada valuable sampai organize-nya juga di checklist, jadi dia sustain. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analysis internal melalui resource based view atau RBF. Nah, RBF ini memiliki dua tipe, yaitu sumber daya berwujud atau tangible resources, dan juga yang tidak berwujud atau yang bisa disebut dengan intangible resources. Nah, pada bagian yang berwujud, yang pertama itu adalah lahan dan fasilitas pertanian dan juga peternakan. Nah, CCIT ini menggunakan lahan dan juga fasilitas pertanian yang dikelola sendiri dalam hal budidaya sorghum, azolla, dan juga peternakan domba. Lalu pada bagian produksi dan juga pengolahan, CCIT ini menggunakan untuk produksi makanan yang meliputi abon, sik sorghum, dan juga suguma. Nah, tidak hanya memproduksi makanan, mereka juga memproduksi melalui pengempasan air isi ulang dan juga pembuatan software. Lalu pada bagian aset teknologi, CCIT ini menggunakan infrastruktur IT untuk mendukung pengembangan software dan juga digitalisasi operasional. Nah, pada bagian yang tidak berwujud atau intangible resources, nah, ini meliputi produk inovatif berkelanjutan yang berbasis sorghum dan juga azolla yang tentunya ramah lingkungan dan bergizi. Lalu pada bagian reputasi inovator pangan lokal, ini bisa dikenal sebagai pelopor produk berbasis azolla dan juga sorghum. Nah, yang terakhir itu ada pengetahuan internal dengan uh, memberikan keahlian dalam budidaya peternakan yang tentunya efisien, berkelanjutan, dan juga sulit ditiru pesaing. Boleh di next. Lalu selanjutnya formulasi strategi bisnis pada unit code. Nah, pada kesempatan kita pada wawancara hal ini, kami memiliki strategi bisnis yang pertama itu ada storytelling produk dengan memberikan penjelasan berupa konten naratif tentang asal-usul bahan seperti sorghum, azolla, dan juga peternakan domba itu sendiri. Nah, pada bagian ini, Society ini bisa menggunakan tools seperti Instagram Reels, TikTok, ataupun YouTube Short. Nah, yang kedua itu ada behind the scene dengan sisi IT ini bisa menampilkan bagaimana proses pembuatan nasi kebuli, panen sorghum ataupun pengolah abon. Nah, di sini juga sama tools yang bisa digunakan sisi IT itu berikut Instagram Stories, Facebook ataupun TikTok. Lalu juga ada edukasi konsumen. Nah, biasanya konsumen ingin tahu nih bagaimana proses CIT ini ataupun juga manfaat. Nah, CIT ini bisa menjelaskan bagaimana manfaat gizi sorghum dan azolla serta relevansi untuk gaya hidup sehat dan anti. Oke, mungkin bisa di slide ke slide selanjutnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan
Formulasi strategi bisnis untuk unit food, lanjutan dari yang tadi, di bidang inovasi bahan baku produksi. Nah, di sini ada 4 dari inovasi bahan baku dan proses produksi. Yang pertama yaitu ada SOP digital. Nah, di sini itu kita tuh bisa pakai toolsnya itu berupa Google Docs ataupun Google Form. Nah, penjelasannya tuh kita harus membuat SOP setiap produk seperti stik azola, abon, nasi kebuli yang berbentuk digital dan juga checklist harian. Nah, yang kedua yaitu QR code atau barcode untuk produksi. Nah, sistem ini seperti pendanaan produksi dengan QR code atau batch number yang memantau tanggal, bahan, dan evaluasi kualitas dari produk tersebut. Nah, ini tuh toolsnya itu bisa pakai QR generator ataupun spreadsheet yang terhubung langsung dengan sistem. Nah, yang ketiga yaitu monitor quality. Nah, monitor quality atau kualitas bahan ini adalah form digital untuk menilai kualitas sorghum Azolla dari segi warna, tekstur, dan aroma serta rekap otomatis untuk produsen agar lebih sistematis dalam mengetahui kondisi produknya. Nah, toolsnya ini bisa menggunakan Google Form dan juga Google Sheet. Nah, yang keempat yaitu pengingat produksi. Nah, Nah, selanjutnya yaitu pengingat produksi ini berupa kalender produksi otomatis berdasarkan stok bahan yang tersedia dan juga permintaan. Nah, ini tuh bisa pakai juga Google Calendar maupun Trello. Nah, di lainnya itu ada juga otomatis dan perhitungan keuangan produksi. Nah, ini bisa pakai website internal dengan sheet yang terintegrasi dan juga dashboard keuangan yang real time. Nah, buat websitenya sendiri itu dia pakai website internal berbasis Google Sheets atau Notion yang terhubung dengan Excel ataupun Google Sheet untuk pencatatan HPP ataupun produksi harian dari si sorghum maupun bubur azolla ini. Nah, boleh di slide selanjutnya. Nah, oke, di sini adalah formulasi strategi bisnis di unit food dalam bidang strategi penetapan harga. Nah, di sini ada beberapa cara untuk penetapan harga solusinya. Yang pertama itu from survei harga. Jadi di sini kayak kita menyebarkan survei online untuk mengetahui daya beli atau preferensi harga konsumen lokal. Nah, toolsnya ini bisa pakai Google Form ataupun Typeform. Nah, ini tuh buat mengetahui nih daya beli masyarakat masyarakat sekitar Depok itu seberapa besar terhadap jangkauan dari harga produk sorghum Azolla. Yang kami wawancarai dari Uwadina itu sekitar 250 gram dari stik Azolla itu dijual dengan harga 9.000 atau 8.000. Nah, nanti dipasarkan kepada penjualnya itu untuk dibeli masyarakat itu seharga 10.000. Nah, ada selanjutnya adalah analisis kompetitor. Nah, ini seperti melakukan riset harga bersaing serupa di marketplace seperti Tokopedia dan juga Shopee. Nah, menggunakan tools manual ataupun web scraping. Selanjutnya juga ada dynamic pricing. Nah, untuk dynamic pricing ini tuh dia kayak pelacak jika menurun itu produksinya menurun maka dilakukan diskon. Nah, jika permintaannya tinggi ataupun stok tipis maka kita melakukan kenaikan harga terhadap produknya. Nah, ini bisa pakai formula sederhana di Google Sheet.
Nah, ada juga bundle atau spacing. Nah, ini kayak kita tuh kayak produk-produk yang lama ataupun pakai hemat gitu-gitu, itu kita bisa gabungin misalkan nasi kebuli, stik sorghum sama abon azol itu kayak bisa jadiin satu produk yang dijual dengan harga total. Nah, itu juga bisa pakai kayak misalkan Tokopedia, Shopee ataupun WhatsApp bisnis di community. Boleh di slide ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya itu formulasi strategi bisnis dalam bidang distribusi dan rencana perluasan. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu Google Form konsinyasi. Jadi itu kayak kita di toko bazar yang menerima produk cukup, itu kayak kita menempelkan kayak Google Form gitu di setiap kali produk itu laku. Nah, isinya tuh kayak nama toko, tanggal, ataupun nama produk. Sehingga si penjual ini ataupun si Wadina ini nggak usah repot-repot kayak WA-WA satu-satu toko buat ngelihat berapa stok yang ada di toko-toko tersebut. Karena percepatan informasi ini juga kayak kita bisa tahu nih kapan kita harus mengganti produk, kapan kita harus ke toko tersebut untuk menaruh produk yang baru. Nah, yang kedua yaitu QR code yang ditempel. Nah, form tersebut bisa diakses dengan scan QR code. Nah, yang ketiga yaitu Google Sheet. Nah, Google Sheet otomatis ini kayak semua data masuk ke Google Sheet bisa dilihat oleh tim sisi IT secara real time. Nah, jadi kita tahu nih produk mana yang cepat laku. Nah, kalau misalnya produk yang cepat laku, maka kita produksinya tuh kayak kita fokusin di produk tersebut daripada produk yang kurang laku itu. Nah, yang terakhir ada reminder dan juga rekap otomatis. Setiap akhir pekan, sistem ini bisa dikirim kayak sebagai notifikasi manual atau buat sederhana ke toko mitra untuk update penjualan dan juga retur. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk eh, di strategi bisnis unit food juga di sini ada juga promosi digital. Fokus kami pada promosi digital ini adalah eh, membuat konten edukatif seperti informasi mengenai manfaat sorghum dan manfaat dari azola yang dikemas secara menarik agar mudah dipahami oleh konsumen-konsumen. Selain itu juga eh, kami akan menampilkan testimoni dari para pelanggan, juga ada konten-konten behind the scene proses produksi untuk membangun kepercayaan, juga kedekatan dengan audiens dari CCIT ini. Nah, dari sisi eh, promosi digital juga kami akan menggunakan eh, WhatsApp Broadcast. Ini WhatsApp yang kami rencana gunakan adalah WhatsApp bisnis ini untuk mengirimkan promosi kepada pelanggan-pelanggan lama yang sudah dikelompokkan gitu berdasarkan minat eh, sama riwayat pembelian mereka. Lalu juga kami akan memanfaatkan fitur WhatsApp Broadcast untuk distribusi informasi yang lebih cepat dan efisien gitu. Nah, ada juga program loyalitas pelanggan. Ini itu untuk menyusun sistem poin. Misalnya mereka sudah beli 5 kali, itu mereka akan dapat satu produk gratis. Nah, sistem ini akan dikelola secara sederhana lewat Google Spreadsheet. Juga kami akan melakukan integrasi CRM UMKM untuk mencatat riwayat pembelian gitu, tracking pelanggan, dan juga melakukan follow up secara personal dengan promosi-promosi yang khusus gitu. Di next. Nah, selanjutnya ada unit water. Nah, di water ini yang pertama kita ada produk eh, segar. Nah, produk segar ini adalah
air minum isi ulang yang brandingnya itu menekankan pada eh, kesegarannya, keberlanjutan, sama kualitas alami. Nah, dengan harga yang terjangkau, produk ini tidak hanya untuk rumah tangga, tetapi juga komunitas sekitar yang mengutamakan konsumsi air bersih dan berkualitas gitu. Segar juga mendukung gaya hidup sehat dengan solusi air minum lokal yang praktis dan uh, bergizi ramah lingkungan. Tuh. Selain itu ada juga azolla mentah atau bibit azolla, tanaman azolla ini. Nah, ini sebenarnya fokus ke produk pertanian dan peternakan karena azolla adalah tanaman yang hidup di air seperti itu. Nah, azolla ini memiliki keunggulan yaitu eh, tumbuhnya cepat. Dia bisa dipanen dalam waktu kurang dari 15 hari tanpa pupuk kimia, sehingga dia cocok untuk pertanian yang organik. Nah, azolla juga kaya akan nutrisi dengan kandungan proteinnya itu 25-30%. Nah, juga eh, ada asam amino dan berbagai mineral. Nah, produk ini efisien juga untuk dipakai jadi pakan domba, ayam, ikan gitu, pakan ternak. Nah, selain itu, dia juga multifungsi. Azolla bisa jadi pupuk hijau yang membantu menambah nitrogen. Terus di tanah, eh, dia juga berfungsi sebagai eh, pengendali gulma alami kayak gitu. Nah, dari situ azolla mentah makanya dijual sebagai bibit yang siap tanam untuk para petani atau komunitas yang ingin membudidayakannya sendiri. Nah, untuk eh, lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai unit water dalam segi sistem pelayanan dan penjualan online-nya. Yang pertama itu ada akses mudah dan fleksibel. Nah, jadi unit water atau segar ini itu tersedia di Tokopedia untuk kemudahan transaksi digital dan juga dipesan langsung lewat WhatsApp untuk komunikasi cepat dan personal. Jadi bagi konsumen yang ingin membeli lewat WhatsApp itu nanti akan diantarkan oleh eh, orang dari CCIT-nya. Terus yang kedua itu pengiriman yang disesuaikan. Untuk azolla mentah itu memerlukan pengiriman yang menjaga kelembapan dan kesegarannya, supaya azolanya ini masih bisa tetap untuk konsumsi. Oleh karena itu, logistik itu perlu dirancang agar produk tiba dalam keadaan layak pakai, terutama untuk pembeli di daerah Jabodetabek. Yang ketiga itu ada tujuan utamanya. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk menyediakan proses pembelian yang efisien, memperluas pasar ke luar wilayah lokal, serta membangun loyalitas pelanggan melalui layanan yang cepat dan responsif. Jadi untuk CCIT sendiri, terutama di unit water ini, mereka sangat cepat ketika ada pesanan yang masuk, jadi langsung dikemas gitu ya, terus langsung dikirim supaya pelanggan itu merasa senang ketika produknya itu bisa sampai dengan cepat. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada strategi pemasaran produk. Untuk saat ini, promosi itu masih dilakukan secara organik melalui word of mouth, di mana pendekatan langsung ke peternak lokal dan jaringan relasi yang sudah ada. Strategi ini tuh membantu membangun kepercayaan awal dan mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna pertama. Jadi orang-orang yang memang membeli itu masih di sekitaran CCIT dan mereka tuh akan ditanyakan umpan balik ketika membeli produknya gitu. Nah, untuk rencana ke depannya itu akan dilakukan ekspansi ke digital marketing, termasuk membuat konten edukatif melalui platform Instagram, TikTok, dan YouTube. Nah, diarahkan segmentasi pasarnya itu diarahkan itu yang pertama itu ke petani lokal dan juga peternak skala kecil menengah.
Yang kedua itu ada komunitas urban farming dan pertanian organik. Yang ketiga itu UMKM pakan ternak yang mencari alternatif lokal berkualitas dan tentunya hemat dalam budgeting. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada unit energi yaitu teknologi pirolisis kohe domba. Jadi, PT CCIT ini mengelola limbah kotoran domba atau kohe yang merupakan kotoran hewan menjadi gas energi terbarukan melalui teknologi namanya ada teknologi pirolisis, yaitu proses pemanasan tanpa oksigen yang menghasilkan gas dan karbon padat. Yang selanjutnya, jadi teknologi ini tuh merupakan hasil pengembangan Prof. Dai selaku pemilik dari CCIT dan timnya tentunya, serta udah diuji melalui uji coba bertahun-tahun di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kemudian, mesin pirolisis ini telah dimanfaatkan oleh instansi seperti Kementerian ESDM dan lembaga riset energi untuk keperluan riset energi alternatif. Oke, terkait unit energi ini dan ada software itu akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Selanjutnya untuk unit energi dari di software Crosswalk. Jadi software dari CFD Soft ini atau Computational Fluid Dynamics Software adalah perangkat lunak simulasi aliran fluida berbasis lokal yang dimana ini digunakan sebagai alternatif terjangkau dari software luar negeri seperti ANSYS atau FLAN. Jadi PT CCIT ini tidak hanya mengelola limbah tetapi juga mereka mengelola perangkat lunak simulasi aliran fluida ini. Dan perangkat lunaknya ini diperuntukkan untuk mahasiswa ataupun akademis secara gratis sebagai alat bantu skripsi dan juga penelitian teknik. Lalu digunakan juga oleh instansi atau industri yang profesional untuk simulasi teknis dalam proyek energi dan juga rekayasa fluidanya. Ini dikembangkan secara oleh Profesor Dai dan juga timnya, lalu disempurnakan juga oleh generasi muda agar tampilannya lebih visual, praktis, dan juga user-friendly. Slide selanjutnya. Nah, lalu untuk selanjutnya ada formulasi strategi bisnis unit energi. Yang pertama ada strategi pengembangan energi terbarukan. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ada komersialisasi bertahap. Ini rilis versi premium dari CFDSOF dengan fitur lanjutan untuk industri dan juga institusi teknik. Lalu ini juga menggunakan model lisensi ringan atau berlangganan agar tetap terjangkau tetapi juga menghasilkan revenue. Lalu yang kedua ada strategi pemasaran digital. Jadi PT CCN ini membangun website khusus CFDSOF yang memuat demo, dokumentasi, testimoni, dan juga tutorialnya. Lalu PT CCIT juga mempromosikan melalui media sosial dan juga forum teknik seperti LinkedIn, ResearchGate, komunitas CFD. Lalu yang ketiga ada perluasan kemitraan. Jadi PT CCIT ini menjalin kerjasama dengan universitas, politeknik, dan juga SMK teknik agar CFDSOF ini jadi standar pelatihan teknik nasional. Lalu mereka juga berkolaborasi dengan startup energi dan juga lembaga riset untuk implementasi mesin pirolisis skala lapangan. Lalu yang keempat ada model bisnis hybrid, yaitu sosial dan juga komersial, di mana mereka tetap menyediakan akses gratis untuk mahasiswa sebagai bentuk kontribusi sosial dan juga pada pendidikan. Lalu mereka juga mengkombinasikan dengan pelatihan yang berbayar, sponsorship, atau distribusi global untuk institusinya. Slide selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya ada tantangan internal dan juga eksternal yang dihadapi oleh PT CCIT ini. Untuk yang tantangan internal, jadi PT CCIT Group Indonesia ini menghadapi kendala pada aspek SDM-nya dan juga manajemen, di mana struktur organisasinya itu kan belum profesional, karena
tanpa peran strategis seperti CEO ataupun manajer perusahaan pemasaran. Lalu juga ada 3 unit usaha di mana food, energi, dan juga water yang ini dikelola oleh tim kecil dengan latar belakang yang berbeda. Jadi ini sulit untuk menyatukan visi misi mereka. Lalu adanya keterbatasan teknologi, terutama di level pimpinan, yang dimana ini bisa menghambat digitalisasinya. Lalu pemasarannya juga masih manual, karena mereka hanya menggunakan WhatsApp dan juga promosi dari mulut ke mulut. Sementara untuk media sosialnya juga belum dimanfaatkan optimal, dan untuk marketplace-nya yang Tokopedia juga itu belum dimanfaatkan secara optimal karena masih kurang. Lalu fokus berlebihan pada produksi ini juga menyebabkan ada promosi yang sering terabaikan. Lalu tantangan eksternal. Untuk secara eksternalnya, tantangan yang dihadapi oleh PT CCT Group Indonesia ini mencakup pemasaran yang terbatas, persaingan lokal, serta penyesuaian terhadap regulasi dan juga isu lingkungan, di mana distribusinya hanya mengandalkan pre-order dan juga titik lokal di tempat usahanya tersebut, karena belum menjangkau pasar yang luas. Lalu ketergantungan pada komunitas UMKM Depok. Ini juga bisa beresiko apabila terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi di daerah tersebut. Lalu adanya isu lingkungan seperti limbah dan juga sampah plastik yang masih perlu solusi yang lebih efektif. Lalu regulasi seperti NIB, sertifikasi halal, dan juga izin edar yang menjadi tantangan administrasi di PT CCT Group Indonesia ini. Jadi perubahan perilaku konsumen ke arah digital dan produk lokal berkualitas menuntut adaptasi segera terhadap pemasaran berbasis teknologi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada hambatan dan peluang dalam digitalisasi. Jadi proses digitalisasi itu kan juga menghadapi beberapa hambatan ya, yang perlu kita identifikasi. Yang pertama itu ada SBM yang belum siap, jadi sumber daya manusia yang belum memiliki kapabilitas di bidang digital marketing maupun teknologi, itu kan juga menjadi tantangan utama gitu dalam menegaskan pentingnya yang namanya pelatihan dan peningkatan kompetensi dari SDM sendiri. Yang kedua itu ada belum ada tim khusus IT. Jadi tanpa adanya tim khusus di bidang digitalisasi, banyak proses digital yang berjalan itu setengah jalan, sehingga dibutuhkan struktur dan alokasi peran yang lebih jelas agar digitalisasinya itu dapat dieksekusi dengan secara optimal. Yang ketiga itu fokus utama masih pada produksi. Banyak pelaku usaha yang masih terlalu fokus pada produksi, sementara sisi digital marketingnya itu belum menjadi prioritas. Padahal pemasaran saat ini tuh sebagai jembatan gitu untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang keempat itu adalah sistem digital yang belum tersedia. Jadi ketidaksiapan infrastruktur digital seperti website, CRM, dan sistem e-commerce itu menyebabkan digitalisasinya itu belum bisa berjalan secara terintegrasi. Nah, yang kelima itu promosi masih konvensional. Ketidaksiapan infrastruktur digital, promosi yang hanya mengandalkan WhatsApp atau komunikasi langsung itu membatasi yang namanya potensi ekspansi pasar, sehingga perlu ada adopsi pada platform digital yang lebih strategis dan berskala lebih luas. Yang keenam itu kurang kurang dukungan eksternal. Jadi keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pendampingan teknologi dari pihak luar itu menjadi penghambat, sehingga diperlukan yang namanya kolaborasi gitu dengan pihak seperti mereka untuk mendampingi proses digitalisasi secara menyeluruh. Nantinya ini kolaborasi akan dibahas di sesi selanjutnya. Kemudian dari peluang, yang pertama itu ada dukungan pimpinan atau atasan. Salah satu faktor pendorong utama adalah adanya dukungan dari pimpinan organisasi atau bisnis yang terbuka gitu terhadap perubahan dan kolaborasi digital. Nah, hal ini kan sangat penting karena transformasi digital itu tidak hanya dari soal digital, tapi juga soal mindset. Yang kedua itu produk unik dan inovatif. Produk-produk seperti nasi kebuli, stik sorghum azola, dan air
isi ulang yang ramah lingkungan itu kan menunjukkan bahwa inovasi lokal itu memiliki nilai jual yang tinggi gitu di pasar digital. Nah, keunikan ini itu bisa menjadi daya tarik sendiri untuk strategi pemasaran digital. Yang ketiga adalah fasilitas pemerintah. Jadi pemerintah saat ini banyak memberikan dukungan gitu dalam bentuk pelatihan, sertifikasi halal, serta kemudahan perizinan. Sehingga yang memberikan itu sebagai kesempatan besar gitu, yang harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun institusi untuk memperkuat fondasi digital mereka. Yang keempat adalah jaringan UMKM yang solid. Solid Solidaritas dalam jaringan UMKM itu membuka ruang kolaborasi digital seperti pengembangan platform, promosi, sampai penguatan ekosistem digital lokal. Yang kelima adalah aset digital awal itu sudah ada. Jadi banyak pelaku usaha yang memang memiliki media sosial atau toko secara online itu tuh menjadi titik awal pengembangan digital yang lebih strategis dan terstruktur. Yang keenam adalah potensi pengembangan digital. Nah, peluang untuk pengembangan masih terbuka lebar, mulai dari membangun website, database pelanggan, hingga pelatihan dari tim internal untuk operasional digital. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu kolaborasi dengan pihak eksternal. Jadi dalam proses transformasi digital dan penguatan UMKM PT CCIT Group Indonesia, ini nih nggak berjalan sendiri. Mereka tuh berkolaborasi karena bagi mereka itu sebagai kunci. Nah, yang pertama itu mereka berkolaborasi sama universitas dan lembaga riset. Mereka membuka peluang kerjasama dengan kampus dan lembaga riset khususnya yang memiliki program magang, pengabdian masyarakat, dan riset bersama gitu. Tujuan dari kolaborasi ini tuh untuk meningkatkan kapasitas digital mereka, baik dalam bentuk pelatihan maupun pembuatan sistem manajemen yang lebih baik. Yang kedua itu pemerintah daerah. Mereka berkolaborasi dengan pemerintah Kota Depok yang memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan kemasan, sertifikasi, dan fasilitas legalitas gitu, yang membantu mereka untuk meningkatkan profesionalisme UMKM dan membangun kepercayaan konsumen. Yang ketiga, startup dan komunitas teknologi. Jadi kolaborasi juga yang mereka lakukan itu dengan startup teknologi. Fokusnya ini kan untuk media sosial, terus pembuatan konten kreatif, dan pembangunan sistem digital yang sederhana. Yang keempat itu marketplace dan media sosial. Jadi untuk memperluas jangkauan pasar, mereka itu memanfaatkan platform marketplace seperti Tokopedia dan media sosial. Nah, produk-produk seperti nasi kebuli, stik sorghum, dan air segar itu dipasarkan secara digital. Nah, yang kelima, Kementerian ESDM dan akademisi. Dalam sektor energi, mereka tuh bekerja sama gitu dengan akademisi dan Kementerian ESDM dalam pengembangan alat prioritas serta software CFD atau SOF. Nah, software ini nih digunakan untuk pelatihan riset gitu bagi mahasiswa dan kadang juga digunakan oleh instansi pemerintah. Yang keenam adalah program edukasi dan pelatihan gratis. Jadi, mereka ini menyediakan pelatihan teknologi secara gratis bagi mahasiswa dan pelaku UMKM di sekitarnya. Ini sebagai bentuk komitmen PT CCIT sebagai pusat edukasi kewirausahaan yang berbasis teknologi di wilayah Depok dan sekitarnya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah transformasi digital. Nah, strategi transformasi digital PT CCIT Group Indonesia ini disusun sebagai langkah terstruktur untuk mengatasi tantangan pada aspek teknologi dan pemasaran yang masih bersifat konvensional. Nah, fokus utamanya itu diarahkan pada penerapan teknologi digital pada 3 unit usahanya, yaitu food, water, dan energy. Nah, ini tuh biar penerapan bisa meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar serta memperkuat identitas produk. Nah, transformasi ini dimulai dari yang pertama adalah digitalisasi produk. Nah, ini menggunakan standar operational procedure atau SOP berbasis dari dokumen elektronik
serta penerapan checklist produksi harian, serta pemantauan kualitas bahan baku melalui form digital yang terintegrasi. Lalu ada juga pengelolaan keuangan yang diperkuat melalui dashboard berbasis spreadsheet otomatis, yang mana mencatat hasil produksi dan biaya secara real time, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, pada aspek pemasaran, yaitu digital marketing yang terpadu, ini digunakan secara menyeluruh, termasuk konten marketing, sosial media marketing, database marketing. Nah, sosial media ini seperti TikTok, Instagram, dan YouTube digunakan untuk menyampaikan konten edukatif, testimoni pelanggan, hingga narasi produk yang menonjolkan keunikan bahan lokal seperti sorghum dan azolla. Lalu ada juga proses pemesanannya yang via formulir online dan marketplace agar bisa lebih mudah gitu melalui form daring yang disebarkan sehingga dapat menjangkau konsumen secara luas dan efisien. Lalu ada juga sistem konsinyasi digital yang diterapkan menggunakan QR code agar mitra distribusi dapat menginput data penjualan secara langsung dan terstruktur. Lalu ada juga database pelanggan yang dikelola melalui sistem formulir online dan spreadsheet secara otomatis yang mendukung segmentasi pasar, retensi pelanggan, serta pelaksanaan program loyalitas. Lalu yang terakhir adalah kolaborasi edukasi digital. Nah, ini menggunakan pendekatan strategi yang diperkuat melalui kolaborasi dengan universitas, komunitas teknologi, dan lembaga pemerintah yang diharapkan mampu mempercepat peningkatan literasi digital karyawan dan mendorong adopsi teknologi digital secara berkelanjutan. Boleh di next? Oke, nah untuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT CCIT Group Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan usahanya melalui strategi transformasi digital yang terstruktur dan sesuai dengan karakter bisnis sosial yang sudah diusung. Perusahaan ini bergerak di bidang pangan, energi, dan air bersih, sehingga memiliki keunggulan pada inovasi produk berbahan dasar lokal seperti sorghum dan azolla, serta pendekatan spiritual yang dalam menjalankan operasional bisnis. Nah, meskipun demikian, proses digitalisasi masih menghadapi tantangan, baik dari sisi internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, dan struktur organisasi, maupun eksternal, seperti persaingan pasar dan perubahan preferensi dari konsumen. Melalui pendekatan manajemen strategik, strategi digitalisasi dapat dirumuskan dengan mengintegrasi teknologi dalam proses produksi, distribusi, pemasaran, dan pengelolaan data pelanggan. Selain itu, kolaborasi juga bisa dilakukan dengan pihak eksternal seperti universitas, pemerintah daerah, serta UMKM yang bisa menjadi langkah penting dalam mendukung implementasi digitalisasi secara bertahap. Nah, untuk sarannya, yaitu ada rekomendasi strategi yang dapat diberikan untuk PT CCIT Group Indonesia, yaitu mempercepat penguatan kapabilitas digital melalui pembentukan tim manajemen digital yang terstruktur dan mendapatkan pelatihan intensif bagi SDM internal. Lalu, perusahaan juga perlu memprioritaskan pengembangan platform digital yang terintegrasi seperti website resmi, sistem manajemen pelanggan atau CRM yang sederhana, serta optimalisasi media sosial untuk pemasaran berbasis konten yang menonjolkan nilai lokal dan keberlanjutan produk. Selain itu, penting juga untuk menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan dan komunitas teknologi untuk mendukung pengembangan serta inovasi untuk menyediakan akses terhadap talenta digital muda. Nah, strategi ini hendaknya dijalankan secara bertahap melalui pendekatan plan digital transformatif agar tetap adaptif terhadap keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, PT CCIT dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan keunikan sebagai bisnis sosial yang mengedepankan nilai spiritual, inovasi lokal, dan pemberdayaan UMKM. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah seluruh pemaparan yang sudah kami paparkan sebelumnya, berikut ini ada dokumentasi dari hasil wawancara kami dan observasi. Di sini ada beras sorghum yang mereka kelola, di sini ada stik sorghum azolla yang mereka produksi. Yang di sini ini tuh Bu Dina atau yang tadi kita sebut Medina Kurniati.
selaku Direktur Operasional. Berikut juga tumbuh azolanya, sorghumnya, dan domba-domba yang mereka kelola. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Eh, Selamat sampai jumpa kembali rekan-rekan semuanya. Udah, Cal.